Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, kesyukuran semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat di kajian kita pagi hari ini mengenal satu fadilah dari sekian banyak amal-amal yang mengandung fadilah. Kenapa kita mengangkat tema mengenal fadilah? Karena amal manusia terlalu kecil. Memang kita makhluk yang sangat kecil. Di luasnya alam raya, misalnya di tengkurapnya satu langit yang di sana dihiasi dengan bintang-bintang. Bumi yang kita bijak di tengah-tengah bintang yang ada, paling-paling kelasnya hanya seukuran biji jeruk, kecil kan? Itu bumi yang sangat luas, kelasnya biji jeruk. Ya kita yang berada di bumi ini yang sangat luas sekali, apa kelasnya? Mungkin sebiji dzarrah atau sebiji sawi, itu kecil sekali. Apalagi langitnya 7, semakin ke atas semakin luas. Sementara langit yang 7 dibanding dengan luasnya kursi Allah itu bagaikan 7 lingkar cincin yang dibuang di padang pasir. Itu langitnya yang 7 bagaikan 7 lingkar cincin dibuang di padang pasir. Sementara kursi Allah dibanding dengan arsy itu bagaikan selingkar cincin yang dibuang yang diletakkan di tameng. Nah, bumi yang kita pijak ke arsy itu andaikan kita mampu menempuh perjalanan ada 50.000 tahun. Dan semua itu, semua makhluk berada pada jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini supaya kita rasakan tentang kecilnya kita, yang amat sangat kecil sekali. Apalagi rata-rata umur umat ini itu sekitar 60-70 rata-rata sifatnya. Yang kurang banyak, yang lebih juga ada. Tapi yang 100 tahun lebih itu lebih sedikit. Dan waktu seperti itu tidak semuanya terisi full dengan ibadah. Kerja yang dikatakan permainan itu bisa 8 jam. Walaupun ketika dikelola punya nilai ibadah. Tidurnya saja kata teori ilmu kesehatan 8 jam. Walaupun itu sebenarnya juga butuh untuk dikoreksi. Yang jelas nggak semua waktu yang kita miliki yang sangat kecil itu full ibadah. Andaikan sejak lahir sampai mati full ibadah, itu belum cukup. Itu sisi tentang kecilnya kita semuanya. Amal kita semuanya, amal sudah kecil pun juga masih dikoreksi sah atau tidak sah. Karena walaupun punya ilmu bisa beramal, tetapi keikhlasan makan dicek. Walaupun ikhlas sekali dua kali, istiqomah juga akan dicek. Nanti puncaknya adalah pada proses pencabutan nyawa. Bisakah di situ keimanan, keistiqomahan terjaga? Walaupun betul nilai amal itu dilipatkan 10 kali sampai 700 kali sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Walaupun betul dosa itu satu ya satu, yang dimaafkan pun juga banyak. Tetapi ketika dilihat dari sisi perbandingan orang yang menjadi penduduk surga neraka, berapa berbanding berapa? 1000 berbanding 1. Setiap 1000 dari Ya'jud dan Ma'jud, 1 dari Muslim. Ini lebih menjelaskan kepada kita kecilnya semakin kecil lagi. Itu pada sisi amal. Jelas amat sangat kecil. Yang kedua, di antara fungsi amal soleh itu akan menggugurkan dosa. Innal hasanat yudhibuna as-sayyi'at. Amal baik itu menghapuskan yang jelek-jelek, busek, sing elek. Yang ditamsilkan, digambarkan seperti air memadamkan api. Tetapi andaikan kita punya amal sebagai air, tapi berapa nilai keberadaan air yang kita miliki? Sudahkah seluas lautan air yang kita miliki dari amal soleh? Kita nggak bisa menjamin. Harapannya ada bahkan lebih. Tapi pada sisi pandang bahasanya kita itu kecil sehingga butuh harap. Berkaitan amal menghapuskan dosa, sementara neraka yang di sana jelas api. Ya Allah jelaskan waji'a yauma idzim bi jahannam. Yauma idzi yatadzakar insanu wa anna lahu dzikra. Jahanam di kala itu didatangkan. Berapa gedene jahanam? Tali kekang untuk menyeretnya ada 70.000 tali netok. Dan satu tali dipegang malaikat itu ada 70.000. 70.000 ping 70.000 berapa? Itulah gedene jahanam yang amat sangat besar. Besarnya jahanam seperti itu.
Yang satu kesempatan ada suara menggelegar barang jatuh. Nabi SAW menanya, suara apa tadi? Dijawab, Allah Rasulnya lebih tahu. Dijawab, itu batu yang sampai di dasar, diturunkan sejak 70 tahun yang lalu. Barang jatuh sampai dasar, waktunya 70 tahun. Berapa kedalamannya? Lah neraka yang kayak begitu, apabila amal kita itu sejumlah lautan, sudahkah itu bisa memadamkan Nabi? Juga termasuk kecil. Bahkan yang ada lautan pun juga akan menjadi api. Wa idzal biharu sujirat. Bila lautan dijadikan api yang terbakar membara, di mana amal kita? Lebih daripada itu, surga pun juga amat sangat mahal. Kita nggak bisa menghitung. Bis kecil untuk nebus neraka kita nggak bisa menjamin, untuk membeli tiket surga yang mana lagi? Berarti lebih kecil lagi dari apa yang termiliki oleh makhluk. Maka dari situlah akhirnya kita betul-betul mengharapkan rahmat, fadilah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita tidak mendapatkannya, gak ada orang yang semata hanya amalnya bisa masuk surga. Ini juga yang dipesankan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhilu amaluhu al-jannah. Satu di antara kamu amalnya nggak bisa menjamin masuk surga. Siapa tanya, wa ma anta ya Rasul, apakah engkau juga belum? Jawabnya, wa ma ana, saya juga belum. Jadi kalau Nabi saja belum bila semata dengan amalnya, padahal Nabi itu luar biasa. Hati terbaik, ilmu terbaik, iman terbaik, keislaman terbaik, ketaatan terbaik. Bahkan di dalam bentuk syukurnya, beliau ketika sholat malam sampai bengkak kakinya karena saking lamanya berdiri. Bukan semata setiap malam sholatnya ajek. Selain ajek juga sempurna dan waktunya panjang sampai kakinya bengkak. Di dalam sedekahnya pun juga demikian. Itu bila di lomba cepatnya bersedekah dengan kecepatan angin yang dilepas, itu masih cepat nyambutnya sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan lebih dekat minarih al-mursalah. Di antaranya di bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Nabi membaca Quran, Jibril yang nyimak. Di kala itu kedermawan Nabi itu lebih cepat geraknya daripada dilepaskannya angin. Kira-kira ban di kompo atas, pentil dicepot, itu anginnya langsung mak jawas atau sik tak ngombe kopi sik. Enak anginnya sing semoyo gitu loh. Lepas langsung, masih terbuka sedikit saja sudah mulai ngowos. Bagaimana ketika sudah lepas total? Itu berapa itu kecepatan angin gerak pada tekanan yang seperti itu? Dan kecepatan gerak sedekah Nabi lebih cepat daripada itu semuanya. Ternyata itu diantara amal-amal Nabi sebagian yang sempat kita sebutkan. Ternyata bila Nabi itu hanya mengandalkan yang itu saja, belum bisa masuk ke dalam surga. Sementara kita seperberapanya. Sahabat yang hebat-hebat saja belum bisa menyamai Nabi, sementara umatnya dibanding dengan sahabat lebih kecil lagi. Sehingga ada pesan Nabi SAW, la tasubu ashabi, kalian jangan cela sahabatku. Yang di situ ada keterangan tambah adalah andaikan satu di antara kamu punya emas segede gunung Uhud, gede enggak? Kapan duwe?
Jangankan punya emas agak di Gunung Uhud, punya emas sekilo kapan duwe? Tapi lek karuan 50 yang duwe siapa? Emas bulan gitu. Begitu lahir minimal 2 kilo wisan aja. Siapa? Emas cilik. Tapi emas yang dimaksud bukan itu, yaitu logam emas yang dikenal harganya mahal, per gram yang saja berapa? Ada 1 juta misal. Sekilo sudah berapa? Segede Gunung Uhud berapa? Andaikan ada di antara manusia yang punya lalu disedekahkan, ini merupakan tamsil yang manusia nggak mampu menjangkau pada sisi kemampuannya. Andaikan itu punya disedekahkan semuanya dibanding sedekah sahabat Nabi. Sedekahmu yang segede itu dibanding dengan mereka, itu amal mereka digambarkan Gunung Uhud, kamu itu hanya cawukan 2 telapak tangan atau 1 cawukan pakai 1 telapak tangan saja. Lah Gunung Uhud dicawuki ini habis berapa waktu? Ini menggambarkan kecilnya kita. Makanya sangat gamblang pesan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhilahu amaluhu al jannah, satu di antara kamu amalnya belum bisa menjamin masuk surga. Mereka tanya, wa ma anta ya Rasulullah, apakah engkau juga belum? Jawabnya, wa ma ana, saya juga belum. Ini membimbing kepada kita, mendorong kepada kita untuk memperbesar harap karena saking kecilnya kita. Lalu untuk bisa cukup bagaimana caranya? Illa idza taghammadani Allahu bi rahmatihi au bi fadlihi au bi maghfirati, kecuali bila Allah berkenan mencurahkan mungkin rahmatnya, mungkin fadilahnya, mungkin ampunannya. Jadi orang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Orang masuk surga itu karena fadilah dari Allah. Orang masuk surga itu karena ampunan dari Allah. Nah itulah yang kita harus untuk mencarinya. Makanya amal soleh kita gunakan untuk menyambut, amal soleh kita gunakan untuk menyambut datangnya rahmat Allah, datangnya fadilah Allah, datangnya ampunan Allah. Bagaimana kita beramal nanti dinyatakan Allah merahmati. Bagaimana kita beramal dinyatakan Allah memberikan fadilah. Bagaimana kita beramal Allah menyatakan memberikan ampunan. Bila sudah diberikan rahmat, fadilah, ampunan, akhirnya layak untuk dijadikan penduduk surga yang mereka akan dijadikan pewaris. Surah Yunus yang ke-58 Allah menjelaskan. Surah Yunus yang ke-58 Allah menjelaskan, Kul bi fadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Nabi kita diperintah oleh Allah Ta'ala, Kul, hai Rasul SAW, sampaikan kepada umat, bi fadillahi, semata karena fadilah dari Allah, wa bi rahmati, dan semata karena rahmat dari Allah. Yang Allah punya nama Ar-Rahman, yang Allah punya nama Ar-Rahim, yang Allah adalah Arhamu Ar-Rahimin. Ar-Rahman, rahmat Allah yang luas. Manusia diberikan modal rahmat yang luas. Ar-Rahim, rahmat Allah yang terus sebagai tujuan. Dengan rahmat Allah yang luas, modal beramal untuk mendapatkan rahmat Allah yang terus, yaitu surga. Ya Allah adalah Arhamur Rahimin, diantara yang punya sifat sayang, Allah yang paling sayang. Kesanalah kita beramal untuk menggapai rahmat Allah. Dengan fadilah Allah dan rahmatnya, fabidzalika, dengan modal itulah falyafrahu, silahkan mereka gembira, yaitu dengan masuk surga. Wa khairun mimma yajma'un, rahmat Allah, fadilah Allah. Ketika orang beramal diberi rahmat oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah, fadilah dari Allah ini, rahmat dari Allah ini, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
Karena yang kita kumpulkan, yang kita kerjakan itu belum cukup blas. Kalau begitu amal apa? Ya nanti akan diberikan fadilah oleh Allah, rahmat oleh Allah, ampunan oleh Allah. Nah tentunya ini pembahasannya luas. Makanya kita akan mengkaji tentang fadhailul amal. Enggak semuanya, tapi poin demi poin. Yang apabila ketika digali nanti menunjukkan fadilahnya yang amat sangat besar sekali. Poin demi poin. Yang itu akan menunjukkan sangat besar sekali. Amal itu ternyata ada di kanan kiri kita semuanya. Amal itu adalah bisa kita kerjakan sewaktu-waktu, sehingga semuanya punya kesempatan besar, asalkan tahu dan mau. Asalkan apa? Tahu dan mau. Berarti tahu dulu. Mau gimana mungkin terjadi bila belum tahu? Tahu dulu promosinya seperti apa, tertarik, baru muncul mau. Bila sudah mau nanti akan muncul niat. Wah aku pingin, itu niat. Qasdul qalbi liritika bisyai'. Hati punya maksud untuk melakukan sesuatu. Kenapa kok pingin? Karena fadilahnya besar. Bila sudah begitu dia nanti akan melangkah bismillah. Walaupun hanya satu langkah lalu mati, tapi sudah tahu dan mau, muncul niat dan melangkah walaupun satu langkah, ini sudah dikatakan sukses. Ini betul-betul fadilah dari Allah. Jadi orang masuk surga berkaitan masalah umur, apakah harus umurnya panjang? Orang masuk surga bila berkaitan masalah umur, apakah penduduk surga pantas memasukinya itu yang umurnya panjang? Jawab, haruskah sing berumur panjang? Enggak. Bisakah orang diberi fadilah oleh Allah masuk surga hanya punya kesempatan 1 jam saja? Bisa. Kenapa 1 jam saja bisa masuk surga? Karena fadilah dari Allah, karena rahmat dari Allah, karena ampunan dari Allah. Yang bahasa ini pernah disampaikan Nabi SAW, ngamale cilik ning balasane besar. Apa contoh kasusnya? Satu kesempatan ada orang menyatakan keislaman, karena ketika sudah mendengar, paham, tertarik, lalu menyatakan keislaman di depan Nabi SAW yang berada di tempat yang perang hampir diterjuni. Dia tanya, saya menyatakan keislaman dulu atau saya ikut berperang dulu? Apa jawaban Nabi SAW? Nyatakan keislaman dulu, karena diterimanya amal itu khusus dari orang Islam. Orang kafir gak bisa. Ketika dia sudah menyatakan keislaman, apa itu tanda masuk Islam? Belum melaksanakan rukun Islam yang 5. Dinyatakan masuk 1 saja dulu. Apa 1 itu? Iqrar 2 kalimat syahadat. Dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu punya mana saya ikrar, bukan mata saya menyaksikan. Karena akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu apa? Keyakinan. Dan itu bukan mata yang memandang alam, tapi akidah itu adalah keyakinan. Maka mana asyhadu di situ adalah saya meyakini dengan pasti tanpa ragu bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Sesembahan batil dikenali, dibuang semuanya. Allah yang hak itu satu saja yang diibadai. Keyakinan itu kuat dan ia ikrarkan. Yang kedua ikrarnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ikrar kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, punya tugas membacakan ayat-ayat Allah, punya tugas menjelaskan tafsirnya, punya tugas umat bertanya, Nabi yang menjawab.
punya tugas untuk menyontohkan bagaimana orang beramal ketika menghamba kepada Allah, punya tugas untuk mengajarkan kitab dan hikmah, punya tugas untuk mensucikan umat, punya tugas untuk mengeluarkan umat dari gelap menuju ke cahaya, punya tugas untuk memberikan kabar gembira, siapa yang taat baginya surga, siapa yang maksiat baginya neraka, kabar gembira dan ancaman. Ketika tahu tugas Rasul seperti itu, dia mengakui, akhirnya dia mengatakan ikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tandanya dia sudah masuk Islam. Amal itu menyusul bila sudah tiba saatnya. Ternyata dia belum sempat sholat karena waktunya bukan waktu sholat. Dia juga belum sempat puasa. Kenapa? Karena waktunya juga belum waktunya puasa. Dia juga belum sempat zakat. Kenapa? Belum waktunya untuk berzakat. Apanya haji. Bisa dibilang bulan-bulannya, bukan bulannya. Setelah dia kedua kali syahadat, karena itu ada di medan perang, dia itu langsung terjun ke medan perang. Nggak berapa lama terbunuh. Apa komentar Nabi SAW? Beramal sedikit tapi pahalanya besar. Apa itu pahalanya? Surga. Itu contoh fadilah. Itu contoh apa? Fadilah. Ngamalnya cilik tapi fadilah gede. Itu contoh fadilah. Itulah yang kita cari. Dan itu tidak butuh waktu berhari berminggu. Mungkin satu jam saja bisa cukup. Untuk kisah di atas 1 jam saja cukup. Itu betul-betul fadilah itu besar, amal itu kecil. Makanya fadilah harus kita kejar. Harus kita kejar. Dan orang sukses untuk mendapatkan fadilah ini, itu ada langkah-langkah yang disiapkan. Apa? Satu, harus punya ilmu dulu. Karena nggak boleh beramal tanpa ilmu. Yang nomor 2, harus paham dulu. Nggak boleh hanya semata tampak ahli ilmu tapi nggak paham. Harus paham dulu. Untuk sahabat Nabi pemahamannya benar. Kenapa? Langsung lihat praktek Nabi. Kurang paham tanya langsung bisa. Nah kita kan nggak ketemu Nabi. Kita jauh di belakangnya. Kita sudah ditinggalkan Nabi. Berapa jaraknya? Ada 1400 tahun lebih. Makanya ilmu kita supaya cocok dengan Nabi, ya kita harus menggali warisan. Quran diwariskan, sunnah diwariskan, dakwah diwariskan, ilmu kita sebagaimana yang dimiliki Nabi SAW bersama para sahabat. Berarti manhajnya harus jelas, kita harus tahu siapa salafus soleh, orang dulu yang dijamin soleh. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan itu dijaga. Karena jaminan Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya nurkan Quran, saya juga yang menjaga. Ilmu harus ke sana. Ilmu, pemahamannya begitu. Bila sudah benar pemahamannya, yang ketiga itu harus muncul rasa tertarik. Bila sudah rasa tertariknya kuat, mendorong niat. Kapan niat muncul? Bila rasa tertariknya kuat. Nah begitu. Apa contoh rasa tertariknya kuat? Pitik sing lowe nek kebonan, butuh makan, golek gak entuk-entuk, gak warek-warek, dipanggil pemiliknya dengan kur, gimana kira pitik? Semuanya tuh langsung lari dan terbang. Langsung lari dan terbang. Begitu disuguhi, wow, semangatnya. Rasa butuh inilah kita penting. Allah berapa kali memanggil kita? Berulang-ulang. Sudahkah kita ketika dipanggil oleh Allah, kecepatan kita seperti semangatnya ayam dipanggil kur? Sudah belum? Coba ketika ada adzan, hayya 'alas shalah, krekal tandang posik to, sing pundi?
Cek to. Berarti kang to itu sing panggil diceluk ya, sik to ya. Mangga to diceluk. Sik to. Kan kurang menyambut kan? Kenapa masih kalah semangatnya dengan ayam? Langsung datang, semangat memakannya luar biasa. Kenapa? Manusia akeh sing semoyo sik to. Padahal itu jelas Allah memberikan keterangan, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabai panggilan Allah ketika memanggil kamu. Ijabai panggilan Rasul ketika memanggil kamu. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kebaikan itu adalah surga. Kenapa kok dijawab sekto? Ini memberitahu kepada kita ketertarikan ini memang mahal. Rasa tertarik ini memang mahal. Dan kita tidak bisa memasang dan membeli, gak bisa mewarisi, apalagi mengais-ngais di tempat sampah, gak bakalan ada. Rasa tertarik ini siapa yang memberikan? Allah. Itu namanya hidayah taufik. Maka kita harus kita minta kepada Allah. Maka termasuk di dalam Fatihah kita selalu berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya hidayah, jalan menuju kepada jalanmu yang lurus. Termasuk di situ yang kita minta adalah setelah punya ilmu, paham, punya rasa tertarik sehingga nanti akan semangat beramal. Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Bikin saya cinta kepada keimanan, kepada ketaatan, kepada surga, dan hiaskan indah. Bila itu sudah dihiaskan indah rasa cinta, nanti akan semangat. Makanya sahabat saking kuatnya iman sampai diajak kepada perang, sambutannya luar biasa. Selepas perang Uhud seolah itu tidak ada orang yang semoyo. Sampai Allah itu menggak mereka. Napa menggak nih kalau? Karena saking semangatnya berangkat, ditarik nyamburi, digandoli, dipenggak. Napa bahasa Indonesia dipenggak nih? Biar jalannya nggak berut-berut itu loh ya. Sebagaimana ada pada surah Taubah sekitar 122. Maka mukmin ayyan firu kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa yunziru qaum idza raja'u la'alahum yahdharun. Enggak boleh orang beriman itu geruduk berangkat semuanya ke medan perang tanpa tersisa yang ada di rumah. Ini apa permasalahannya bahasa itu? Permasalahannya adalah ketika ada panggilan jihad, semuanya langsung sami'na wa ata'na geruduk. Lek berangkat semuanya, di rumah tinggal orang-orang yang uzur sing open sopo. Orang-orang yang uzur sing open sopo. Laki-laki tua uzur, anak-anak uzur, para perempuan uzur. Lek kabeh yang berpotensi sebagai tenaga pengaman itu berangkat ke medan jihad sing open sopo. Lebih daripada itu majelis taklim akan kosong. Sehingga bila yang perang mati kabeh, generasi pengganti siapa? Makanya mereka yang semangat geruduk berangkat itu di rim. Kenapa tidak disisakan dari mereka sekelompok kecil untuk tugas spesial apa? Tafakuh fiddin. Sehingga masyarakat lemah tetap ada penjaga, majelis ilmu tetap ada penjaga. Sebagian nanti ke medan perang. Sehingga ketika mereka pulang, ahli ilmu itu selalu ada. Generasi baru ahli ilmu selalu ada. Itu saking semangatnya mereka sampai digandoli seperti itu. Itu luar biasa. Makanya sahabat itu generasi percontohan yang luar biasa. Tidak boleh sedikit pun mereka itu dicela. Kesalahannya dijamin ampunan oleh Allah, kebaikannya dijamin diterima. Allah mengatakan kuntum khaira
ummatin, kamu sebaik-baik umat. Allah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itu contoh orang yang punya greget luar biasa. Maka apabila kita punya greget itu, ilmu punya, paham punya, rasa ketertarikan punya, sehingga muncul niat greget, itu nanti bisa beramal. Walaupun ketika melangkah beramal itu masih satu langkah, dia sudah sukses. Ini yang harus timbul pada diri kita. Makanya kita mengenal fadilah, ini yang paling penting permasalahannya. Sehingga nanti bila kita disuguhi dengan amal-amal yang itu fadilahnya banyak, kita nanti akan mudah untuk melangkah. Dari sekian banyak amal, apa yang kita angkat pada pagi hari ini adalah perbuatan yang sehari-hari banyak kita jumpai. Apa? Wudhu. Ini kira-kira sehari-hari kita jumpai nggak wudhu? Jawab? Iya. Bisakah kali ini wudhu dikerjakan? Bisa. Sinten? Sing batal wudhu monggo. Sing ngantuk wudhu monggo. Sing ngantuk mboten niki? Iki sing dingluk niki khusuk napa kekhusukan? Tolong ada yang jawab ini. Detik itu wudhu langsung bisa. Dan itu fadilahnya besar. Jadi tidak usah jauh-jauh. Detik ini bisa. Di antaranya adalah sing ngantuk wudhu, itu fadilahnya besar. Babu bayani fadil wudhu wa innahu miftahus shalah. Ini satu poin yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Bab keterangan tentang keutamaan wudhu, dan sesungguhnya wudhu itu merupakan pembuka sholat. Pintu gerbang sholat dikerjakan harus melewati pintu wudhu dulu, karena dikatakan la sholata liman la wudhu alahu. Gak dikatakan sholat orang yang tidak punya wudhu, gak dikatakan sholat orang yang tidak punya wudhu. Dalil-dalil menjelaskan masalah ini, tentunya kita paham dulu wudhu itu apa. Wudhu adalah alat untuk mencari kesucian dari hadas kecil dengan membasuh anggota badan tertentu. Itu ketika kita definisikan, wudhu ialah alat untuk mengangkat hadas kecil, untuk mencari kesucian dengan membasuh anggota badan tertentu. Itu definisi dari wudhu, alat untuk mengangkat atau untuk mencari kesucian dari hadas kecil. Punya hadas kecil diangkat supaya punya kesucian. Caranya membasuh anggota badan tertentu. Hadas kecil itu apa? Sebuah peristiwa yang menyebabkan wudhu hilang. Dengan wudhu hadasnya hilang menjadi suci. Bahasa gampang, apa pembatal wudhu? Satu, keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang yang ada kaitan dengan najis atau yang serupa. Najis dari lubang depan apa? Kencing. Apalagi madhi, pikiran terpancing sesuatu yang menarik syahwat, kemudian dari sana ada cairan tipis licin-licin, tapi enggak menyebabkan orangnya letih. Itu najis, dicuci, kemudian punya cari kesuciannya dengan cara wudhu. Demikian juga wadi. Ketika orang itu lelah atau dingin, ketika kencing ada cairan kental ikut keluar, itu namanya apa? Wadi, atau keluar secara mandiri. Termasuk dari depan kalau perempuan ada istihadah,
keluar darah seperti haid tapi bukan masa haid. Kalau haid itu termasuk hadas besar, nifas hadas besar, tapi istighatsah hadas kecil. Itu dari depan yang masuk kategori menyebabkan hadas wudunya hilang. Yang dari belakang sing gede-gede ya orang ke BAB ngoten niku keluar ampasnya. Yang kecil angin. Sing gremet-gremet napa? Cacing, kutu, nang jero weteng, pengap, pengesis nang jaba gremet-gremet metu mungkin gitu loh ya. Apa toh gremet-gremet dicek dengan kainnya enek barang cilik kayak cacing. Siapa sing dari lubang belakangnya keluar itu berarti juga wudunya batal. Itu pembatal-pembatal wudu yang namanya hadas kecil, termasuk makan daging unta, termasuk tidur pulas. Sering kita jumpai ketika nunggu komat, ene sing sampai ndingkluk nganti ene sing mak tes. Napa mak tes niku lho nggih. Tuko. Halal nggih testing ngoten, tapi tes niku napa ngoten. Hutan gon-gonan. Itu nanti bila dikomati mau sholat wudu lagi enggak? Itu termasuk tidur pulas, buktinya tes. Kadang ngentut gak kerasa. Cek teklak-tekluk, rodok kelingan, rodok ora, itu namanya ilangnya gitu cek cilik. Tapi bila sudah pulas, tes itu termasuk tanda pulas. Karena asawika gimana itu tadinya? Ad-duburu wika usah. Dubur itu talinya sah, saya itu lubang keluarnya angin. Artinya ketika tidur talinya itu lepas, ada barang keluar gak kroso, itu tidur pulas. Nggak harus berbaring, walaupun duduk, walaupun berdiri. Itu bila ingatan hilang, tidur pulas, itu termasuk pembatal wudu. Lek duduk sambil tertidur akeh contone. Nggih mboten? Sopo? Aku bolak-balik. Lah ngoten rasa golek contoh wong liya. Tapi lek berdiri tidur pulas bisakah? Berdiri tidur pulas bisakah? Bisa. Apa contohnya? Bila kita baca sejarah tentara Islam sing keselepol itu ngadeg pedangnya ceblok, kan tidur kan? Begitu ceblok mak geragap tangi, seger lagi. Itu sudah hilang kontrol. Madinatul hadas, potensi hadas. Kuat itu potensinya karena nggak bisa ngontrol. Itu termasuk pembatal wudu, tidur pulas. Termasuk pingsan atau semaput, hilang ingatan. Termasuk mereka yang mungkin kena kasus kesehatan dibius, hilang ingatan. Atau mereka yang masih terfina dengan minum homer, dengan mabuk, maka yang hilang-hilang akal itu juga termasuk pembatal dari wudu. Untuk dapat kesuciannya dengan cara wudu. Jadi kalau begitu wudu adalah mencari kesucian dari hadas kecil dengan cara membasuh anggota badan tertentu. Nah, wudu itu fadilahnya sangat besar. Apa rukunnya wudu? Bagian yang mesti dikerjakan supaya sah wudunya apa? Satu, niat. Itu rukun wudu. Satu, niat. Dua, apa? Yang nomor dua selain niat, baca bismillah. Nomor tiga, muwalah. Muwalah itu anggota yang dibasuh harus merata. Muwalah, anggota yang dibasuh harus merata. Itu ada tiga rukunnya. Satu, niat. Dua, bismillah. Tiga, anggota badan yang dibasuh harus merata. Itu tiga rukun wudu.
Kalau berada di kamar mandi, di situ ada najisnya, gimana bismillahnya? Sementara berbarengan dengan mandi, ya bismillahnya bisa digabungkan ketika di luar hendak masuk. Apa yang dibaca ketika hendak masuk ke kamar mandi atau WC? Pertama bismillah dulu di luar. Itu fungsinya untuk menutup mata setan supaya nggak memandang aurat, itu di antara hikmahnya. Makanya siapa yang cepot pakaian kok gak baca bismillah, jadi tontonan gratis. Pone setane nonton, kayak setane nggawa kamera di syuting pisan. Iya. Nguti lebakne mimpini sopo, roh ujung rambut sampai ujung kaki. Orang nador wis nador ngoten nggih. Makanya itu tutup dengan apa? Bismillah itu untuk menutup mata jin. Salah satu hikmahnya, maka baca bismillah dulu. Mau makan gak baca bismillah ya diroyok jin. Kepentingan pribadi suami gak bismillah ya diperserikati jin. Bahaya. Tidur gak dikibasi bismillah juga dikeloni setan. Ya lek setane rada embene, setane welek malah mimpi welek-elek terus malah piye. Kan beresiko. Luas fungsi bismillah, makanya termasuk rukun wudhu. Kemudian wajibnya wudhu membasuh anggota badan yang telah diwajibkan. Terakhir nanti membaca syahadat, doa dan doa. Sekarang apa anggota badan yang dibasuh? Kita baca surah Al-Maidah ayat yang kelima atau yang keenam. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, bila kamu sudah siap, sudah punya niat berdiri melakukan sholat, sudah punya niat untuk berdiri melakukan sholat, idza aradtum an tuqimus sholat, bila kamu sudah punya iradah, sudah punya kemauan, sudah punya niat untuk berdiri melaksanakan sholat. Nah, sebelum sholat dimulai, maka awali dengan faghsilu wujuhakum, cuci wajahmu, wa aydiyakum, cuci tanganmu, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu birusikum, usap pada kepalamu, warjulakum, dan cuci pada kakimu, ila ka'bain, sampai mata kaki. Ila kulis, sampai firmannya, ma yuridullahu, Allah tidak menginginkan, liyajala alaikum, untuk ia jadikan pada kalian min harajin, dari keberatan. Allah tidak ingin ngeboti awakmu, makanya syariatnya adalah mudah. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Dengan wudu nanti jadi suci. Waliyutima ni'matu alaikum, Allah menginginkan untuk menyempurnakan nikmat kepada kamu, termasuk nikmat sholat, punya wudu, itu nikmat, dan itu luas pembahasannya. La'alakum tashkurun, semoga saja kamu bisa bersyukur, semoga kamu mau bersyukur. Ketika sudah punya niat membaca bismillah, harus merata anggota yang dibasuh. Gimana prakteknya? Siapkan air yang bersih. Diupayakan wudhu itu airnya hemat. Bagaimana? Sakmut itu untuk wudhu cukup. Pinten sakmut? Sapukan telapak tangan. Ini kalau kita wadai sak gelas nih. Hemat, walaupun kita di pantai, nggak boleh mengatakan turah banyu syukurnya malih banyu ilen-ilen sebatas nggih wudu wong sitok iso sak timbo dewi. Nggak boleh, itu harus ada iktisad, hemat, walaupun berada di pantai. Kenapa orang yang israf? Kenapa orang yang israf itu dibenci? Karena innallaha la yuhibbul musrifin, Allah gak suka kepada yang melampaui batas. Makan kakean gak boleh, minum kakean gak boleh, ndonga terlalu jelimet juga tidak boleh. Yang global-global saja, lebih luas nanti, termasuk penggunaan air tidak boleh israf. Nah bagaimana? Itu satu gelas cukup.
Maka minimal ketika buka keran aja nemen-nemen banteri. Bila kita belum sempurna melangkah kepada hemat, ketika sedang mencawuk pakai telapak tangan, keran tutup, masukkan ke mulut. Aja mencawuk ini pangkah grojok kayak poneh karo dolanan pisan, disirat-siratan. Berapa nanti air yang terbuang? Ngono ki rapate syukuri engko lampune mati titik, tandone entek, engko panitiane sing diuring-uring. Ya hukum dosamu, limpah kamu enggak mensyukuri tonggi dolanan, ya kamu dihukum napa? Kepaten lampu banyune entek. Sing diuring-uring sinten e? Panitiane. Itu hukuman kepada yang enggak syukur. Makanya lebih saya itu syukur titik saja cukup, insya Allah nggak gampang entek, walaupun juga akan menjaga. Maka musibah itu pemancingnya dosa-dosa, termasuk israf, wudhu kakian banyu, buka titik setebal satu cawukan, tutup, masukkan mulut hidung, buka titik satu tampungan tangan, masukkan mulut hidung, tutup kerannya, buka titik begitu. Sing paling penak bejo nggak buka tutup, yang gawo banyu enak, gelasan plastik disokne, kan hemat sekali kan. Nanti untuk wajah juga satu cawukan, kerannya tutup, jadikan satu dua telapak tangan, usapkan wajah, digosok-gosok, pisan saja boleh, butuh diulangi kedua monggo, ketiga monggo, minimal sekali. Demikian juga ketika sedang membasuh tangan, satu cawukan, keran tutup, alirkan, air mengalir, gosok-gosok. Selesai satu cawukan lagi, diangkat, dialirkan, tutup kerannya. Sangat hemat nanti air. Kiwa juga demikian. Ketika mengusap kepala, keran juga ditutup, sehingga tidak ada air yang terbuang. Kaki pun juga demikian. Satu cawukan, basuhkan ke kaki, keran tutup, kaki digosok-gosok. Satu cawukan lagi, dibasuhkan kaki, digosok-gosok. Sangat hemat. Bila kita bisa begitu, insya Allah itu nanti sak gelas sebenarnya cukup. Ini butuh latihan. Apa kita sudah praktek sehemat itu? Coba untuk dipraktekkan. Karena israf itu perkara yang dibenci, termasuk menggunakan air. Maka pesan Nabi supaya hemat walaupun berada di pantai. Jadi hemat itu bukan masalahnya itu nggak ada stok, bukan, tetapi memang hemat itu termasuk syariat. Bukan gara-gara nggak ada stok hemat, bukan. Hemat itu termasuk syariat. Pegang hemat. Maka orang tua memulai, guru-guru memulai. Nanti ketika ngecek kepada anak-anak, guru itu sudah mempraktekannya. Karena ilmu, dikatakan ilmu itu bila sudah diamalkan. Hemat, soal itu nanti banyu gak entek-entek. Yang gak mau makan mesin gampang rusak, gak mau makan listrik, nanti bayarnya juga lebih murah. Ingat, dunia itu sarana, diambil secukupnya saja. Karena kakian itu gak penak. Kakian itu gak enak. Itu tadi anggota badan yang dibasuh, ada telapak tangan bersihkan dulu karena untuk jamah sana sini, kemudian wajah, mulut, hidung termasuk bagian dari wajah, kemudian tangan sampai siku kanan, kiri, kemudian mengusap kepala, telinga bagian dari kepala dengan jari telunjuk masuk ke telinga, ibu jari di luar digerakkan sekali. Standarnya mengusap kepala sekali, sesekali boleh 3 kali. Standarnya sekali, sesekali boleh 3 kali. Kemudian terakhir kaki sampai mata kaki, sela-sela jari tangan maupun kaki supaya bersih. Setelah itu doanya membaca 2 kalimat syahadat, lalu doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, lalu doa seperti doa kafaratul majlis syahadat, doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kemudian doa seperti kafaratul majlis. Ini fadilahnya besar. Sekarang kita baca dalilnya. Seperti apa fadilahnya yang ada pada dalil. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza tawaddu'a bila berwudu al-abdu al-muslimu seorang hamba yang beragama Islam awil mukmin atau seorang hamba yang yakin yang iman kepada Allah tidak syirik. Ketika berwudu faghasala wajhahu maka dia cuci wajahnya. Mencabuk satu telapak tangan, keran tutup, dijadikan dua telapak tangan digabungkan untuk mengusap wajah, gosok-gosokkan. Sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali sempurna, empat kali gak enak contoh. Pol berapa? 3. Fadilahnya apa? Kharaja keluar min wajhi dari wajahnya kullu khati'atin setiap dosa nadhara ilaiha yang dia memandang kepada dosa bi ainahi dengan dua matanya ma'lama keluarnya bersama air au ma'a akhiri qatril ma atau bersama tetesan terakhir air. Jadi dosa-dosa wajah dengan dibasuh ketika wudu dosanya grok. Dosa apa yang ada di wajah? Ya semoga dosa hidung juga ikut gugur. Dosa mulut dikumur-kumuri juga semoga gugur. Dosa apa ini? Mata. Yang paling banyak dosa apa? Dosa mata. Apalagi sudah kenal yang namanya cinta. Apalagi ada di pasar nek mall-mall wiyah kono. Itu dosa mata itu nyampar nyandung. Yang dari mata nanti akan berikut ke mana-mana. Itu berangkatnya dari mata. Maka diantara anak panah beracun iblis itu adalah mata. Mata adalah salah satu dari anak panah beracun iblis yang paling beracun. Kenapa? Dari mata nanti muncul yang macam-macam. Sehingga ada ungkapan, dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Panggih ngono to. Makanya jaga mata. Perintah pada laki-laki beriman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katanya pada mukmin yang laki menundukkan mata, menjaga kehormatannya. Demikian juga wa kulil mukminat liyaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahun. Katakan pada perempuan beriman untuk menundukkan mata dan jaga kehormatannya. Kira-kira sama-sama di luar, dosa mata laki-laki sama dosa mata perempuan berpotensi banyak mana ketika berada di luar rumah? Dosa mata laki-laki sama dosa mata perempuan kira-kira cek kathah pundi? Saya khawatir masih banyak dosa mata perempuan. Nyapo? Lah perempuan mau nyawang kono cadaran kok sawang kaine kok nyawang kan pada nyawang tembok. Tapi yang pakai cadar, senti sawang ora cadaran. Kita jenggote dawa, kumisnya tipis, wajahnya rembulan, gayanya enggak nyawang, tapi lirik aneh gak kena dimpet. Gayanya ora nyawang, tapi roh terus lho ya. Ini tutup kerekep, tembus pandang. Ono iki pangkah nyawang ra konangan. Lah laki-laki nyawang. Ningkluk, gampang dielekne laki-laki nyawang ae. Nek perempuan sapa sing ngelekne? Wong ketutupan, wong nyawang ora ya ora ngerti. Ya potensi nyawang itu kan besar. Makanya ketika kasus menikah ada nadhar, di situ bahasa yang dituju sudah nadhar atau belum? Ditujukan kepada siapa? Wis nadhar apa belum? Bahasa ini dituju kepada siapa? Laki-laki. Kenapa enggak kepada perempuan? Emangnya perempuan enggak punya hak nadhar? Punya enggak? Oh jelas punya. Tapi kenapa enggak ditujukan kepada perempuan juga nadhar? Wis nadhar purung, enggak disebutkan. Karena permasalahannya laki-laki sulit nyawang perempuan.
Nyapo nek jero omah. Memang ada perintah waqarna fi buyutikun. Bila keluar rumah pakainya beruko. Ya panggah ngeruh wae. Pakai baju bagus mlaku wis apa? Mbahe apa putune? Piye nek bedakne? Mbahe apa putune? Ora iso bedakne. Tapi sing nek jero omah nginceng wo kae wonge lah. Wis roh dhisik lho. Itu belum dihimbau, nah terus sudah nador duluan. Laki-laki kan belum. Kalau begitu dosa mata itu bisa laki-laki perempuan. Jadi kesana pembahasan kita. Dosa mata itu bisa siapa? Laki-laki perempuan. Ketika di luar rumah perempuan itu berpotensi. Walaupun kita nggak menuduh, berpotensi. Kenapa? Laki-laki nyawang gampang konangan, perempuan nyawang nggak gampang konangan. Itu potensi namanya. Tapi ini bukan menuduh. Menuduh tidak boleh. Kemudian dosa mata ketika memandang yang bukan haknya termasuk dosa besar atau kecil? Dosa mata memandang yang bukan haknya termasuk dosa besar atau kecil? Jawab. Bisa besar, bisa kecil. Walaupun kecil tapi meremehkan dan berulang-ulang jadi besar. Itu permasalahannya. Lalu bagaimana dosa dikriteriakan kecil? Jawabnya, wis ngati-ngati tetapi jek bisa terperosok. Ini namanya kecil. Wis ngati-ngati tapi bisa terperosok, itu kecil. Nah, yang kecil-kecil inilah itu nanti akan bisa gugur lewat wudhu. Makanya dosa mata memandang bukan haknya itu bisa besar bisa kecil, tinggal persepsi orangnya. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak dikatakan dosa besar walaupun besar apabila diiringi dengan istighfar, menyesal permasalahannya. Tapi enggak dikatakan dosa kecil bila diiringi dengan peremehan yang menyebabkan nanti akan berulang-ulang. Cilik berulang-ulang kan jadi besar. Kenapa kok berulang? Meremehkan. Itu bisa jadi besar. Lalu gede, tidak bisa gugur dengan wudhu. Maka daripada itu harus kembali kepada penataan pemikirannya. Siapa yang kerja keras untuk taat, salahnya itu karena keterbatasan. Nah, itu nanti termasuk dosa mata bisa gugur lewat basuhan air ketika sedang berwudu. Berikutnya wa idza ghasala yate, ketika dia mencuci dua tangannya. Kharaja, dosa juga keluar min yate, dari dua tangannya. Yang keluar kullu khati'atin, setiap dosa, karena ada batasyatha, berkarya kepada dosa yata dua tangannya ma'al ma, bersama air, ma'akhiri qatil ma, atau bersama tetesan yang terakhir. Dosa tangan juga demikian. Apa dosa tangan? Reno-reno. Kalau hari raya dosa tangan sing paling kathah nopo? Nopo? Salaman. Wah, iki kadang panen iki ya. Kadang itu panen. Enggak lagi enggak perempuan pernah cedok dulure, itu berpotensi, padahal dulu itu belum tentu mahram. Belum tentu mahram. Lek dosane Mbah Yai berkaitan tangan nopo? Siapa bisa nebak? Dosane Mbah Yai, dosa tangan nopo? Kabeh wong salami ketika mencium-cium wolak-walik. Sing dicium karena kan ngelus-ngelus. Enak enggak Mbah Yai dicium tangannya karo ngelus-ngelus? Terlalu banyak itu. Ketoke yai. Wong salaman golek berkah diambungi wolak-walik, itu ternyata malah apa ini? Saya khawatir lek kayak bahasa Indonesia itu barokah neraka ngoten iki. Tapi apa oleh dikatakan barokah neraka? Ya, senada dengan itu banyak kan cium tangan yang bahaya wolak-walik itu mengandung berkah. Bahaya pun juga demikian. Pone sing ngesune ibu-ibu mbak-mbak si ayu-ayu diwolak-walik lan ngurus kan suwi lho ya. Niki wetenge dosa kabeh.
Mbah Yai gudang dosa kalau begitu. Ngono ki kira-kira apakah dengan wudu ngene dosane gogrok? Ya urung mesti lek gogrok. Itu masuk kategori besar itu. Kecil itu wis ngati-ngati bisa kepelosok, itu namanya kecil. Ya, disengaja bahkan pembangkangan itu walaupun kecil jadi besar. Ingat itu kaidahnya. Demikian juga wa idza ghasala rijli, ketika dia mencuci dua kakinya, kharajat, keluar kullu khati'atin, setiap dosa, masyata yang melangkahnya, rijla dua kakinya, ma'al ma' bersama air, au ma'a akhiri qatil ma' atau bersama tetesan yang terakhir, hatta yakhruja, sampai keluar, nakian menjadi bersih, minadzunub, dari dosa-dosa. Tapi ingat, itu semua yang bisa bersih dengan wudu itu dosa kecil, karena innal hasanat yudhibna asayiat. Bila kita lihat kasus ayat itu adalah sahabat yang punya dosa menyesal datang kepada Nabi, ditanya, kamu sudah sholat berjamaah? Sudah. Ya sudah, Allah mengampuni. Gimana kasusnya? Kok jawabannya semudah itu? Kasusnya ialah laki-laki pedagang kurma, pembelinya seorang ibu, suaminya keluar jihad. Ketika beli kurma malah bulonjone dewi. Kenapa? Suaminya berangkat jihad. Diberitahu, Bu, di dalam kurmanya lebih bagus. Kurma yang mana di dalam nilainya? Bisa macam-macam itu tafsirannya. Nah, ketika masuk dia memanfaatkan semisal menciumnya. Berngambung rasanya dosa luar biasa. Akhirnya jumpai Nabi SAW. Sampai Nabi pun juga mengatakan, oh ngono ya sikapmu. Dia seorang perempuan ditinggal pergi suaminya jihad, nek ngomah kudu tandang dewi, cek tak tambah ngono yo. Wes tambah susah di ngono nih. Belum sempat dijawab ternyata komat. Selesai sholat dia datang lagi minta dihukum. Apa kata Nabi? Tadi sudah sholat berjamaah, sudah. Ini turun ayat innal hasanat yudhibna asayiat. Itu contoh dosa kecil, ada rasa penyesalan, bukan rasa peremehan. Meremeh itu kecil, kita meremehkan jadi besar. Lo ngati-ngati. Walaupun zatnya termasuk golongan dosa kecil, tapi ada unsur meremehkan jadi besar. Makanya kita butuh tahu definisi dosa besar atau kecil. Bukan semata zatnya, tapi juga ada definisinya. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ala adulukum, maukah kamu saya tunjukkan, alama, pada apa yang yamhullahu bihi, Allah menghapuskan dengannya. Yamhu mahamu mimha, setip, busek, membersihkan. Allah membersihkan dengannya al khotoya, dosa-dosa, wa yarfa'u, dan mengangkat bihi, dengan perbuatan itu, darajat. Berarti fadilahnya dosa digugurkan, derajat ditinggikan, dan fadilah akan dapat pahala. Amal soleh ada berapa fadilah? 3. 1, pengguguran dosa. 2, peninggian derajat. 3, diberi pahala 10 kali sampai 700 kali sampai kelipatan, tidak bisa dihitung. Itu satu amal soleh fadilahnya 3. Di sini disebutkan 2, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Kenapa enggak disebutkan satunya lagi? Ya otomatis keumuman dalil innal hasanat yudhibna man amilah, gimana itu, man jabil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang tandang satu kebaikan baginya 10 kali. Maukah kami tunjukkan amal punya fadilah begitu? Kalau mereka menjawab, bala, iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, al makarih, pada kondisi yang membencikan. Seringnya orang itu mau wudu bolak-balik aras-arasan mboten. Apalagi dingin, tambah aras-arasan. Ada kondisi berat, kok ia kerjakan sempurna,
itu fadilahnya besar. Yang nomor dua fadilahnya besar, yaitu kasratul khutha, memperbanyak langkah ilal masajid, ke masjid. Satu langkah fadilahnya 3, apa? 1 pahala, bahkan dilipatkan, pengguguran dosa dan pengangkatan derajat. Itu 1 langkah, perbanyak langkah. Makanya sahabat minta izin pada Nabi SAW untuk membuat rumah dekat-dekat masjid. Apa kata Nabi SAW? Loh, gak tok hitung to jangkah-jangkah sikilmu. Akhirnya ada sahabat itu yang rumahnya paling jauh, nggak pernah pakai kendaraan dan nggak pernah telat. Sampai temannya usul, mbok yo golek kendaraan, lek panas-panas sikilmu gak nemen-nemen, enek bahaya gak nemen-nemen. Apa jawabnya? Kakiku saya kemanakan. Luar biasa. Adoh dewi tapi nggak tahu telat. Luar biasa. Kalau kita 5 meter gua mobil ngoten gitu. Ya kalau memang ada sebaiknya ya nggak apa-apa, tapi bila tidak memperhitungkan pahala ya butuh untuk dikoreksi langkah seperti itu. Banyak itu fadilahnya. Ada pada kaki kita gunakan memperbanyak pahala, langkah-langkah kaki. Apa fadilah dunia dari langkah kaki? Punya dampak kesehatan. Nabi Yunus diantara terapi kesehatannya apa? Urkut birijlik, gedrukno sikilmu. Teori kesehatan, gedrukne sikil itu fadilah kesehatan besar. Akan memacu badan untuk bekerja. Apalagi jalannya koyok Nabi, itu sangat tegap. Apalagi kaki kanan ada suara mak duk duk duk, nah begitu. Dan juga perintah Nabi untuk ahyanan an-nahtafiyah, supaya kita itu sering-sering untuk nyeker. Napa nyeker niku? Melaku gak pakai sandal, bukannya rantai sandal. Langkah kaki berpahala pada sisi kesehatan itu besar. Nah begitu juga malah hemat sandal juga gitu kan ya. Yang penting rasa sandalan, ini sandal apa yang ngomah wae aman. Bapak enak uang itu ku sandal apa rasa-rasanya oh bener masjid itu mesti ayu. Ya sehingga sing bener-bener gak nemen-nemen, sehingga gak bener terus sandal apik tinggi yang maksiat itu kan bermasalah. Itu sisi-sisi lain yang bersifat tambah saja, itu bukan tujuan, itu sudah kena itu. Yang jelas itu langkah-langkah kaki perhatikan. Itu pada sisi dunia itu mendapatkan semuanya. Penonton nggih, saya ngajak tindak masjid mboten sandalan. Silahkan dicoba, itu fadilahnya besar. Fadilahnya itu besar. Dunia akhirat untuk kabeh. Insyaallah begitu. Berikutnya wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Fadhalikum ribat itu namanya ribat. Ribat itu adalah standarnya tentara jaga di perbatasan. Depan musuh siap menyerang, belakangnya wilayah kaum muslimin dengan eksistensinya. Supaya musuh tidak merusak pada kaum muslimin, tentara yang jaga itu ribat. Apa fadilah ribat? Ribat sepagi atau sesore nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Kapan kita jadi tentara ribat jaga keperbatasan? Budal mboten? Kapan budal? Kecil kayaknya. Tetapi ribat yang ini standby apa? Selepas sholat niatannya menunggu sholat. Silahkan diniati selepas duhur, selepas subuh nunggu duhur, disambi mancing. Nyambing mancing niku nyambi mawon. Apa tujuannya? Selepas subuh nunggu zuhur, mancing nyambi mawon. Selepas zuhur nunggu asar, istirahat siang itu nyambi mawon. Selepas asar nunggu maghrib, bisa nyambi zikir sore atau kegiatan yang lain. Selepas maghrib nunggu isya, duduk di majelis itu paling mudah untuk dibuktikan secara makna maupun kenyataan. Selepas isya nunggu subuh, ngerti sambil tidur malam, acara keluarga dan macam
macam. Itu niatannya untuk menegakkan sholat. Kegiatan dunia itu merupakan nyambi-nyambi saja. Itu fadilahnya besar. Asalkan kita tahu dan bisa mengelola. Demikian satu ayat bersama dua hadis yang kita baca di kesempatan kali ini untuk meraih fadilah besar. Ternyata potensinya sangat besar ada di kanan kiri kita, entah itu wudhu, entah itu langkah kaki dan semisalnya. Semoga apa yang tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Silakan. Monggo. Belum batal wudhu, namanya memperbarui wudhu, itu yang terbagus, walaupun tidak harus. Sudah punya wudhu belum batal, lalu memperbarui wudhu itu bagus, utama, fadilahnya besar, walaupun tidak diharuskan. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Tapi satu kesempatan tidak dikerjakan memperbaharui. Contoh Nabi tidak memperbarui wudhu kapan? Jawabnya ketika penaklukan kota Mekah. Makanya Umar itu memberikan bahasa sapaan. Duh Rasul kok mboten kados biasane nyapo? Nah biasanya saben-saben badhe salat wudhu sakmenika kok mboten amdan ya Umar, tak sengaja. Kenapa? Memang tuh ada kondisi-kondisi memperbarui, ada yang mudah, ada yang memperbarui itu agak sulit. Repot teman ya ndak usah. Tapi lek podo-podo longgare memperbarui itu adalah lebih bagus. Belum batal wudhu lagi boleh. Belum harus mandi juga diperbolehkan. Siapa yang mampu itu fadilahnya besar. Itu yang dimaksud. Nggih, monggo. Adab ketika orang masuk masjid jangan duduk dulu kecuali sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan wajib sholat tahiyatul masjid. Sampai Nabi ketika menyampaikan khutbah Jumat, ada orang itu langsung duduk, ditanya, "Hei fulan, sudah sholat?" "Belum." "Ayo berdiri, sholat dulu." Sampai khutbah dihentikan untuk mengingatkan orang untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Dengan dasar itu ada yang menyimpulkan wajib. Ulama Zahiri menyimpulkan hukumnya apa? Wajib sholat tahiyatul masjid. Walaupun itu ada khilaf kesimpulan tentang wajib tidaknya. Tapi bila bisa itu yang terbaik. Sekarang sudah tahiyatul masjid, lalu batal, keluar, lalu masuk. Apakah dia itu butuh untuk sholat lagi? Jawabnya tidak. Tapi apabila mau sholat lagi bagus. Maka itu lihat kondisi. Untuk acara semisal iktikaf, memang kegiatan pribadi yang paling bagus ketika keluar masuk ya sholat lagi. Diniati apa? Ya diniati tahiyatul masjid, diniati sholat sesudah wudhu. Bila itu waktunya duha misalnya, ya ini juga termasuk jenis duha. Nanti pahalanya double-double dengan banyak niat yang sama-sama diperbolehkan. Tapi bila kondisinya di masjid itu repot, acaranya itu misalnya itu apa? Taklim seperti ini, itu apabila langsung duduk nggak mengapa. Kenapa? Intisarinya itu adalah keilmuan. Jadi itu lihat kondisi. Jadi itu nggak diharuskan. Sudah di masjid, kemudian batal, masuk lagi, itu nggak ada niatan keluar, cuma terpaksa keluar. Maka itu Anda kan tidak sholat lagi, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Terus pundi? Sekira cukup demikian yang kita sampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita banyak punya keterbatasan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.